Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 SD Takmira Surabaya. Hari ini kita belajar TIK lagi. Sekarang kita belajar di halaman 62. Silakan dibuka bukunya halaman 62. Kita kembali ke pelajaran sebelumnya ya. Kemarin kita belajar tentang diagram. Nah, diagram itu ada berapa jenis? Ada 4 jenis. Perhatikan, kita kembali ke halaman 57 dulu, menyisipkan diagram. Diagram, ada yang masih ingat apa itu pengertian diagram? Diagram adalah gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu. Jenisnya atau ragamnya ada banyak. Di antaranya ada diagram balok, diagram garis, diagram lingkaran, diagram pohon, diagram silsilah, dan masih banyak lagi. Menurut keterangannya, diagram dibagi menjadi 3. Yang pertama, diagram balok. Diagram yang dinyatakan dalam bentuk 3 dimensi, lebar, tinggi, dan dalam. Kemudian diagram lingkaran, yaitu diagram yang menyatakan suatu peristiwa dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian. Ini yang seperti kemarin kita praktekkan, membuat diagram lingkaran. Kemudian yang ketiga adalah diagram silsilah, yaitu gambaran visual hubungan kekerabatan dan dalam keluarga. Seperti apa? Perhatikan, diagram silsilah itu seperti ini. Nah, yang hierarki seperti ini, diagram silsilah. Nah, seperti ini. Nanti ada ayah, ada ibu, ada anak, ada. Nah, ini. Itu adalah diagram. Nah, ini adalah bentuk diagram silsilah atau dalam Microsoft PowerPoint atau di bentuk diagram disebut hierarki. Seperti ini kan, hierarki atau silsilah. Bisa kalian buat untuk membuat di sini ada ayah, ada ibu, ada diagram seperti yang ada di struktur organisasi. Nah, itu seperti ini membuatnya, pakai diagram hierarki. Oke, ini adalah contoh diagram silsilah. Kemudian ada juga diagram siklus. Diagram siklus itu menggunakan seperti ini, perhatikan. Diagram siklus itu membuatnya menggunakan smart art dan yang digunakan adalah yang cycle. Nah, seperti ini diagram siklus. Seperti ini. Nah, basic cycle, text cycle, atau block cycle. Nah, nanti kita gunakan, pilih yang mana terserah kalian yang akan kita gunakan nanti. Oke, sekarang bisa dibuka di halaman 68. Nah, kita nanti tutup dulu, membuat diagram seperti yang ada di halaman 62, metamorfosis lebah. Seperti apa diagramnya? Perhatikan ini. Ini yang akan kita buat nanti presentasinya menggunakan Microsoft PowerPoint atau WPS Office. Nah, ini metamorfosis lebah. Kalian kemarin sudah membuat atau belajar membuat word art, digunakan lagi, kemudian diberi efek, kemudian karyanya siapa dituliskan. Nah, itu menggunakan apa? Animation. Nah, animasinya bisa berubah warna. Nah, ini transition. Nah, ini perhatikan animationnya di setiap judulnya dan word artnya. Nah, perhatikan, ini nanti dibuatnya menggunakan diagram apa? Ayo, diagram apa? Masih ingat diagram siklus? Dibuatnya menggunakan seperti yang dicontohkan Pak Rizal tadi, menggunakan smart art, diagram siklus. Siklus lebah dimulai dari telur, kemudian larva, pupa, dan imago. Nah, kemudian berputar terus atau siklusnya seperti itu. Kemudian ini adalah penjelasannya, ada animasinya, ada transisinya tadi. Kemudian ini ada efek animasi di teksnya. Jadi nanti kalian membuatnya seperti ini, ada animasinya di setiap
teks yang ada di slide. Telur yang menetas akan menjadi larva. Pada tahap ini lebah pekerja akan memberi larva makanan berupa serbuk sari, nektar, serta madu. Sebagian nektar yang dikumpulkan oleh lebah pekerja disimpan sebagai madu. Setelah beberapa hari, larva berganti menjadi pupa dan seterusnya menjadi anak lebah. Nah, seperti itu. Siklus atau metamorfosis dari lebah. Nah, kita nanti membuatnya 4 slide. Slide 1 judul, slide 2 ini adalah gambar atau diagram metamorfosisnya, dan nomor 3 adalah keterangan dari penjelasan atau metamorfosisnya itu sendiri. Kemudian yang nomor 4 adalah penutup atau kalimat penutup, kalimat ucapan terima kasih. Nah, nanti kalian yang buat seperti ini. Kemudian langkah pertama untuk membuat presentasi seperti yang ditunjukkan pada slide tadi, silakan kalian buka dulu Microsoft PowerPoint-nya, pilih Start, kemudian cari Microsoft Office, kemudian ini Microsoft PowerPoint 2010. Nah, tampilan awal, kalian pilih desainnya terlebih dahulu, langsung pilih desain. Nah, pilih desain yang kalian suka, yang ingin kalian gunakan, terserah kalian, tidak harus sama dengan Ustadz Rizal. Contoh, Ustadz Rizal pengen yang ini. Nah, ini. Nanti setiap desain mempunyai tampilan yang berbeda, tidak apa-apa. Oke, kita masukkan word art untuk membuat judul. Nah, pilih yang mana? Nih, ini. Judulnya apa tadi? Metamorfosis lebah. Nah, ini judulnya. Kemudian kalian bisa memilih efeknya. Nah, bisa diganti transformnya. Kalian pilih yang mana, terserah kalian. Gunakan yang kalian suka dan bisa dibaca. Nah, kalau kalian suka tapi tampilannya jelek, tidak bisa dibaca, jangan digunakan. Nanti menyulitkan orang yang membaca atau orang yang menyimak presentasi kalian. Oke. Sudah, kita klikkan di judulnya. Nah, seperti ini. Ukurannya juga kita atur, jangan sampai melebihi. Nah, caranya dengan mengarahkan mouse ke titik-titik yang ada di sisinya ini. Ini ada 6 titik. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 9. Nah, ini. Diklik, titiknya digeser. Nah, itu untuk mengatur besar kecilnya titiknya. Besar kecilnya ukurannya. Kemudian kita klik bagian bawahnya ini. Bisa kita pindahkan ke bawah. Nah, kita isi apa? Biasanya pembuat presentasi. Oleh siapa? Nama kalian. Ini dikasih nama editor ya. Kelasnya jangan lupa. Kelas 5 apa? A, B, C. A dan B bisa langsung diketikkan. Oke, kemudian lanjutkan ke slide kedua. Slide kedua kita pilih yang title and content. Nah, seperti di buku kalian di halaman 63. Kemudian cara cepatnya kita klik di Smart Art atau pilih di Insert Smart Art. Coba kita ngikuti langkah yang ada di buku kalian. Klik Smart Art. Nah, kemudian pilih yang Cycle. Nah, ini Cycle. Kita gunakan yang ini ya, Text Cycle. Ada panah-panah yang berputar, Text Cycle. Klik OK. Bisa dilihat di buku kalian di halaman 63. Setelah itu kita sebelumnya kita klik judulnya dulu ya. Lebah.
Kemudian kita pilih formatnya, word art-nya. Nah, ini transformation-nya atau nah, kita blok dulu, kemudian kita pilih animation-nya, word art-nya, animation-nya, word art-nya. Nah, bisa kita atur juga warnanya. Nah, tuh. Kalau ingin meletakkan di tengah, langsung digeser saja. Oke, sudah. Ini judulnya menggunakan word art. Nah, kemudian cara menulisnya agar bisa seperti di contohnya ini tadi. Caranya perhatikan. Ini sudah, klik langsung di teks ini. Larva. Nanti ukurannya otomatis menyesuaikan. Pupa. Kemudian imago. Dan yang ini di sini adalah telur. Nah, di sini kan kita membutuhkan 4 teks, sedangkan di diagram silsilah kalian ada 5 teks. Caranya bagaimana untuk menghapus teks yang tidak digunakan ini? Caranya klik garis putus-putusnya ini, diklik, kemudian klik kanan, tekan cut atau menghapus. Nah, sudah hilang. Kita ulangi lagi. Tekan teksnya, kemudian tekan atau klik di garis putus-putusnya. Bisa kalian pencet tombol delete di keyboard kalian. Keyboard kalian tekan tombol delete. Nah, sudah hilang. Nah, ini sudah jadi 4. Kalian juga bisa merubah warna dari diagramnya. Caranya bagaimana? Klik menu desain. Nah, pilih warnanya di sini. Ngerti ya? Ada bentuk 3 dimensi, warnanya berubah. Nah, allow color change seperti ini. Oke, bentar. Color change. Nah, ini bisa berubah warna. Nah, terserah kalian pilih yang mana. Oke, ini slide kedua sudah selesai. Kemudian slide ketiga. Slide ketiga gunakan title and content juga. Isikan judulnya. Metamorfosis silva. Jangan lupa di klik teks ke kanan juga. Rata tengah, rata kanan, rata tengah ini. Nah, ketikkan sesuai yang ada di buku kalian, halaman 65. Nah, ketik sampai selesai seperti yang ada di buku kalian. Boleh dimasukkan sumbernya. Jadi ketika kalian ingin mengutip sesuatu dari internet atau dari buku, kalian masukkan sumbernya. Nah, seperti itu. Kalau terlalu panjang seperti ini, bisa kalian kecilkan. Nah, seperti itu. Nah, sudah. Kemudian slide terakhir menggunakan atau slide penutup menggunakan title only. Nah, masukkan
ucapan terima kasih. Nah, seperti ini. Bisa kalian geser ke tengah atau terserah kalian di mana tempatnya. Kemudian pilih efeknya. Bisa isi glow, ukurannya diperbesar. Kalian juga bisa merubah fontnya seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, oke, jangan lupa ketika sudah selesai mengerjakan semua, kita beri transition. Di setiap slide kita beri transition. Oke, seperti ini. Split. Nah, geser, kemudian boleh pakai ini. Nah, setelah memberi transition di slide, kita memberi animation di setiap teks atau gambar atau diagram yang ada di dalam slide atau objek yang ada di dalam slide itu diberi animation. Klik teksnya, kemudian pilih animationnya. Ini. Nah, kalau kalian pilih ingin animasi yang seperti contoh tadi berubah warna, gunakan ini, ada banyak animation. Contoh. Ini ya, diklik dulu, terus pilih yang apa? Kita pilih tadi, kita coba, kita pilih satu-satu. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Tampilannya perhatikan. Nah, efek-efeknya bisa kalian pilih. Atau menggunakan yang emphasis more. Itu bisa berubah warnanya. Color pulse. Nah, perhatikan. Nah, berubah warna. Ya, bisa dilihat ya. Perhatikan itu. Font color. Nah, bisa berubah warna. Nah, ya, kalian pilih di emphasis effect. Nih, caranya diklik more emphasis effect. Kalau di sini kan langsung. Kalian bisa lebih banyak di emphasis effect. Nah, oke, more emphasis effect. Kita pilih. Klik OK kalau sudah kalian lihat. Nah, itu memberi efek pada teks. Kemudian dilanjutkan sini. Kita pilih yang seperti tadi ya. Biar tampilannya bagus, brush color saja biar warnanya berubah. Kita preview. Nah, bisa berubah. Nah, tadi kan belum diisi yang ini. Klik yang pair aja. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini. Tadi belum diberi efek, kasih efek dulu. Nah, kemudian fill colornya. Kemudian nanti bisa dikasih animation yang berubah warna. Pilih animation, gunakan yang mark, pilih mark. Kita pilih yang font color. Nah, tidak berubah. Ini fill color. Fill itu kotaknya ya. Ini apa tadi? Ini saja. Ini dirubah menjadi merah biar berubah. Nah, kita play. Nah, berubah warna. Kemudian teksnya kita gunakan appear.
sudah, atau bisa kalian pilih yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian di penutupnya kalian bisa pakai exit. Efeknya menghilang nanti. Oke, ini sudah selesai, sudah diberi efek dan transition, animation dan transition. Mari kita lihat. Klik nomor slide pertama, kemudian klik slide show. Tuh ada efek transisi, kemudian ada animasinya. Nih, slide kedua, animasinya sudah lihat. Nah ini, perhatikan animasinya. Jadi setiap objek yang ada di animasi kita yang ada di slide kita beri animasi. Nah ini, dan slide-nya kita beri transisi perpindahannya. Oke, tuh cara membuat slide dengan menggunakan diagram siklus. Nah seperti ini, diagram siklus. Menggunakan insert, smart add juga bisa seperti tadi. Kita pilih. Nah, kan ada double. Oke, setelah kalian selesai membuat seperti ini, kita save dulu. Gunakan file, save as, masukkan di data D agar tidak hilang. Data D, kemudian apa judulnya? Siklus lebah. Kemudian kasih nama dan kelas. Nah, kelas berapa? Kemudian kita save. Nah, kalau sudah, kalian masuk di Google Classroom kalian dan mengirimkan file yang sudah di save tadi. Oke, dimengerti ya? Nanti tugasnya yang dikirimkan adalah file PPT-nya tadi, file yang ini. Perhatikan, kita tunjukkan. Tadi saya tunjukkan ini tadi. Ini siklus hidup lebah, siklus lebah ini yang dikirimkan. Oke, bisa dimengerti anak-anak ya. Kalau nanti ada yang kurang mengerti, bisa kalian langsung chat di WA Ustaz Rizal. Oke, untuk pertemuan hari ini bisa dicukupkan sampai sekian. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.